Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siap belajar bersama kakak lagi? Yuk, kali ini kita akan mempelajari bagian belajar mandiri Matematika 4 yang membahas mengenai operasi hitung bilangan berpangkat dan akar pangkat. Sudah siap belum dengan alat tulisnya? Ya, kita akan menghitung menggunakan kertas dan pensil atau pulpen, jadi tolong disiapkan dahulu ya. Yuk, kalau sudah siap, kita lihat bagaimana soalnya. Soal pertama menanyakan hasil dari pertambahan bilangan pangkat 2. Berapakah hasil dari 20 pangkat 2 dan 13 pangkat 2? Kalian lihat pada setiap bilangannya terdapat tanda pangkat. Ini dia tanda pangkat ya. 20 pangkat 2, lalu kemudian 13 pangkat 2 ditambahkan. Kalau seperti ini, ingat lagi hierarki operasi hitung bilangan bulat. Apa dulu yang harus kalian lakukan? Ya, kalian uraikan dulu bilangan berpangkatnya. 20 pangkat 2 artinya kalikan bilangan tersebut dengan bilangan yang sama sebanyak 2 kali. 1, 2. 13 pangkat 2 juga sama. Kalikan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Oleh karena itu, 20 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 sama saja dengan 20 kali 20 ditambah 13 kali 13. Ayo kita hitung yuk, berapa 20 kali 20? Oke, kita lihat. 20 kali 20, belakangnya angkanya adalah 0. Maka kamu cukup mengalikan bilangan puluhannya dengan puluhannya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Lalu 0-nya ada berapa? Ada 2. Tuliskan 400. Kalau kalian tak percaya, ayo kita hitung dengan perkalian ke bawah. 20 dikali 20, 0, 0, 0, 4. Ditambahkan 4, 0, 0, 400. Bagaimana dengan 13 kali 13? Kita hitung yuk dengan perkalian bersusun ke bawah. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Sama dengan 169. Maka 20 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 itu sama dengan 400 ditambah 169. Setelah kalian urai pangkatnya, baru kalian bisa menambahkan. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 569. Kalau kalian masih bingung menambahkan dengan cepat, jangan ragu-ragu untuk melakukan pertambahan bersusun ke bawah ya adik-adik. Jauh lebih baik kalian belajar berhati-hati, pelan-pelan, tapi berusaha sebisa mungkin untuk benar langkahnya, daripada terburu-buru tapi tidak teliti. Kita lihat yuk soal berikutnya. Berapakah hasil dari 39 dikurang 17 lalu dipangkatkan 2 ditambah 4 pangkat 2? Ingat lagi hierarki hitung pada operasi hitung bilangan bulat. Kalau ada seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, hitung dulu yang di dalam kurung ya. 39 dikurang 17. Kalau kalian masih bingung, gunakan pengurangan bersusun ke bawah. 9 kurang 7, 2. 3 kurang 1, 2. Hasilnya adalah 22. Maka dia sama dengan 22 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Sama seperti soal sebelumnya, uraikan dahulu bilangan pangkatnya. 22 dikali 2, lakukan perkalian bersusun ke bawah agar kalian bisa tahu berapa jawabannya. 22 dikali 22. 4, 4,
lalu ditambah dengan 4 kali 4 berapa? Ya, 16. Lakukan penjumlahan bersusun ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. 484 ditambah 16, 4 tambah 6, 01, 9 tambah 1, 0, 1, 5. Hasilnya adalah 500. Kalian sudah paham? Baik, kalau sudah bisa, kita berlanjut yuk ke soal berikutnya. Wah, kali ini di soalnya ada bilangan yang harus dicari akar pangkatnya. Perhatikan ya adik-adik, ketika akar pangkat dituliskan seperti ini saja, maka maknanya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat, ya. Apa bedanya, Kak? Kalau misalkan ditulis ada bilangan kecil di tanda akar pangkatnya, misalnya akar pangkat dari. Nah, kalian lihat ada angka di sini ya, ada bilangan yang dituliskan kecil di akar pangkatnya, maka ini maknanya akar pangkat jumlahnya diikuti bilangannya, akar pangkat 3 ya. Tapi kalau tidak ada seperti ini, di sini tidak ada apa-apa, maka maknanya adalah akar pangkat 2. Ini akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Bagaimana cara mencari akar pangkat 2 atau akar kuadrat? Kakak akan jelaskan kepada kalian ya melalui dua cara. Cara pertama adalah menghitung seperti biasanya. Kita lihat di sini yuk. Akar 324. Kalian tutup terlebih dahulu dua bilangan yang paling belakang. Ingat, 2 dari belakang. 1, 2. Kakak tutup 1, 2. Ya. Maka tinggal tersisa bilangan 3. Sekarang kalian pikirkan ya, berapa pangkat 2 yang hasilnya tidak melewati 3, tapi paling dekat dengan 3. Tentu hanya 1 pangkat 2, ya. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan kalau sudah 2 pangkat 2, bilangannya bulatnya berapa hasilnya? 4. 4 sudah lewat dari 3. Jadi kalian tidak bisa menggunakan 2. Maka hasil yang pertama itu adalah 1. Ya, 1 dikali 1, hasilnya berapa? 1. Nah, kita lihat lagi bilangan yang tadi ada di belakangnya ya, ada 2 dan 4. Kita kurangi. 3 dikurang 1 berapa? 2. Ya. Lalu turunkan 2. Langsung bilangan yang di belakangnya. Nah, lalu apa yang dilakukan dengan 1 ini? Kamu tambahkan. 1 tambah 1, 2. Ya. Lalu berikan tanda titik-titik di sini karena kita belum tahu berapa bilangannya, dikali titik-titik. Tugas kalian adalah mencari bilangan di titik-titik ini. Ini adalah suatu bilangan yang sama besarnya. Ya. Yang ketika dikalikan hasil perkaliannya sama atau setidaknya paling mendekati dengan 224. Kira-kira kalian tahu nggak ya bilangan apa? Cara paling mudah mencarinya adalah kalian lihat bilangan paling belakang. 224 paling belakangnya itu angka 4. Ya. Berapa pangkat 2 yang paling belakangnya itu angka 4? Ayo, coba dipikirkan. Ada berapa pangkat 2? Ada bisa 2 pangkat 2, ada juga 8 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2, 4. 8 pangkat 2 berapa? 8 pangkat 2 itu 64. Belakangnya juga 4. Ya. Lalu kalau melihat besar bilangannya 224, maka kakak lebih memilih yang 8 ya. Kalau gitu kakak tulis di sini, ini 8, maka titik ini juga sama diisi dengan 8. Kita tinggal mengalihkan 28 dikali 8 berarti ya. Kita kalikan ke bawah terlebih dahulu ya, supaya
maka di sini hasilnya sudah 0. Jadi hasil akar pangkat 2-nya satuannya adalah 8, atau akar pangkat 2 dari 324 adalah 18. Ini adalah cara pertama. Sekarang kita akan mempelajari cara kedua atau cara yang lebih cepat. Kita lihat yuk di sini. Kita punya akar 324. Kalian lupakan dua bilangan paling belakang, 1, 2, kalian lupakan atau boleh kalian tutup dulu. Ditutup dulu ya supaya tidak salah. Nah, menyisakan bilangan 3 di paling depan. Sama seperti tadi ya, berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 3 tapi tidak boleh lebih dari 3. Tadi kita sudah tahu itu 1 ya. Maka 1 adalah bilangan puluhannya. Lalu tadi ada 24 yang kita tutup. Kita lihat sekarang bilangan paling belakangnya. 4. Berapa pangkat 2 yang hasilnya ya 4 atau memiliki angka paling belakang 4? Oh, ternyata kita boleh memilih ya antara 2 pangkat 2 atau tadi 8 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu adalah 4, 8 pangkat 2 adalah 64 ya, sama-sama ada 4. Ingat ya, kalau di satuan 4, tapi kalau di puluhan yang dilihat 4-nya itu di angka yang paling belakang ya adik-adik ya, yang satuannya bukan angka puluhannya. Nah, kalau begitu bagaimana nih? Setelah ini kan ada dua kemungkinan ya, angka satuannya itu bisa 2 atau bisa 8. Karena kita belum tahu, maka kakak akan menuliskan di sini 12 terlebih dahulu. Lalu kita kalikan ke bawah, 12 kali 12. Berapa hasilnya? 4, 2, 2, 1 ditambahkan 144. Ternyata 12 pangkat 2 bukan 324, berarti bukan 12 pangkat 2. Kalau begitu, kalian pilih bilangan yang satunya, yaitu 8. Sehingga di sini hasilnya menjadi 18. Wah, sama ya, cara 1 dan 2 memberikan hasil yang sama. Kalian boleh memilih menggunakan cara 1 ataupun cara 2, tergantung mana yang lebih memudahkan kalian. Sekarang kita hitung yuk. Maka akar 324 tadi kita sudah tahu, kita dapat 18 dibagi 9 dikurang 5. Mana dulu yang dikerjakan? Ingat operasi hitung bilangan bulat? Kerjakan dulu pembagiannya. 18 dibagi 9, 2 dikurang 5 sama dengan, wah, kok Kak yang mengurangi lebih besar? Ya nggak apa-apa, kan ada bilangan bulat negatif adik-adik ya. Kalau kalian bertemu pengurangan seperti ini jangan dibalik ya, karena pengurangan tidak mengenal sifat komutatif. Jangan kemudian, wah karena 5 lebih besar daripada 2 jadi aku ubah deh posisinya supaya bisa dikurangi. Jangan, ini malah jadi salah. 2 dikurang 5 berapa? Kalian punya uang 2, membeli barang 5 ya, punya uang yang 2.000, beli barangnya 5.000. Maka kalian berutang atau lebih uangnya? Utang berapa? Utang 3 kan ya. Kalau utang berikan tanda negatif lalu tulis 1. Atau kalau kamu masih bingung, kamu bisa belajar menggunakan garis bilangan ya. Di sini adalah 2. Lalu kita punya 0 dan sebelah kiri dari 0 adalah bilangan bulat yang nilainya negatif ya. Bagaimana kalau dikurangi? Karena kamu mengurangi dengan bilangan bulat positif, 5 adalah bilangan bulat positif, maka melompatnya pasti ke sebelah kiri. Maka melompatlah sebanyak 5 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat kamu berhenti di mana? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Disinilah hasil dari 2 dikurang 5. Maka
negatif 3. Kalian sudah paham? Yuk kita berlanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia yang tadi kakak bilang. Kalau misalnya ada bilangan seperti ini di tanda akar pangkat, maka ini menunjukkan bahwa dia akar pangkat 3. Kita lihat dulu yuk soalnya. Akar pangkat 3 dari 4608 dikali 3 dikali 2 ditambah 7. Apa dulu yang harus dikerjakan? Siapa dulu juara pertamanya? Ya, tentu saja yang di dalam kurung ya adik-adik. Ayo, kita kalikan terlebih dahulu. 4608 dikali 3. 4, 2, 3 kali 0, 0 ditambah 2, 2. 3 kali 6, 18. Tulis 8-nya, simpan 1-nya. 3 kali 4, 12 ditambah 1, 13. Maka hasil perkaliannya adalah 13.824. Kakak ubah ya di sini ya, soalnya jadi gini. 13.824 dikali 2 ditambah 7. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalian masih ingat urutan selanjutnya setelah dari tanda kurung? Ya, kerjakan dulu yang akar pangkat 3-nya ya. Bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dari 13.824? Mirip seperti cara kedua saat mencari akar pangkat 2. Kamu tutup dulu 3. Kalau pada akar pangkat 3, 3 ya. 3 bilangan dari paling belakang. Tutup. Menyisakan angka berapa? Bilangan berapa? 13. Nah, sekarang kamu cari tahu berapa pangkat 3 yang hasilnya ya tidak boleh lewat dari 13 tapi paling dekat dengan 13. Ya, kita lihat yuk. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? Masih ingat nggak perkalian pangkat? Artinya 2-nya dikalikan 3 kali, yaitu 8. 3 pangkat 3, kamu kalikan ya. 3-nya sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 27. Wah, 27 sudah lewat dari 13 ya. Maka yang paling mendekati adalah 2 pangkat 3. Oleh karena itu, 2-nya menjadi bilangan puluhan dari hasil pangkat 3 ini. Lalu lihat lagi, 824 tadi ya, yang kita tutup. Kalian lihat bilangan paling belakangnya adalah 4 ya. Maka kamu mencari berapa pangkat 3 yang nilainya bilangan paling belakangnya 4. Cari ayo berapa kira-kira ya? Kalau 4 pangkat 3 kayaknya belakangnya 4, tidak, bukan. 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16. Wah iya, 4 pangkat 3. Duh, kakak hampir aja salah. 4 kali 4 kali 4, artinya 16 dikali 4 sama dengan 64. Wah, kita langsung ketemu. Lihat nih, bilangan belakangnya 4 ya. Maka 4 menjadi bilangan satuan dari hasil pangkat 3 berikut. Menjadi 24. Coba adik-adik sudah paham belum langkah ini? Kalau belum, coba kamu ulangi videonya dan simak lagi ya cara mengerjakannya. Sekarang kakak akan melanjutkan operasi hitungnya. Setelah kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24, maka kita bisa menghitung di sini. Ini hasilnya 24 dikali 2 ditambah 7. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, kalikan dulu dengan 2 ya. 24 kali 2, 48 ditambah 7 sama dengan 55. Wah, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Ya, tetap ya, kalian harus terus berlatih. Kuncinya adalah berlatih supaya makin mahir. Sekarang kita lihat. Wah, ada akar pangkat 3 lagi adik-adik. Lihat nggak nih di sini? Nah, ini ada akar pangkat 3.
3 ditambah 2 kali 5.000 akar pangkat 3 dari 5.832. Mana dulu yang harus dikerjakan? Tentu yang akar pangkat 3 dari 5.832. Kita cari yuk. Akar pangkat 3 dari 5.832. Kakak tidak akan menguraikan seperti soal sebelumnya. Kalian bisa mencoba mencari sendiri. Ikuti langkah sebelumnya. Tutup 3 bilangan paling belakang, maka kalian menemukan bilangan 5 di paling depan. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati tapi tidak lebih dari 5 adalah 1, maka 1 menjadi bilangan puluhannya. Lalu berapa pangkat 3 yang hasilnya angka bilangannya sama-sama 2? Dia adalah 8. Maka bilangan ini hasil akhirnya adalah 18. Kamu sudah bisa atau belum mencarinya? Ayo, coba lakukan sendiri ya adik-adik. Maka kita mendapatkan di sini 3 tambah 2 dikali berapa? Tadi hasilnya 18. Apa dulu yang harus dilakukan? Ingat hierarki pada orasi hitung bilangan bulat. Kerjakan dulu yang bagian perkaliannya ya. Maka kerjakan yuk. 3 ditambah 2 kali 18 berapa? 36. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 39. Bagaimana? Kalian sudah paham? Yuk. Sudah selesai ternyata. Wah, kita sudah belajar 5 soal loh adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah semakin pintar daripada sebelumnya. Kenapa? Karena mau belajar. Jangan lupa untuk terus berlatih ya adik-adik. Dan tetap semangat. Kelak ilmu ini, apa yang kalian pelajari akan berguna untuk hidup kalian. Terima kasih sudah belajar bersama Emisha adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.